Halo semuanya, selamat datang kembali. Film ini dimulai dari seorang wanita bernama Natalia di dalam mobil bersama ibunya, Alina. Dia mau melahirkan dan sedang kesakitan. Ketika mereka tiba di rumah sakit, tidak ada dokter yang standby di sana. Jadi suster itu membantu dia melahirkan. Ketika bayinya lahir, bayi tersebut tidak menangis dan malah melayang di udara. Mereka bertiga tertegun melihat bayi itu. Natalia menarik tali pusarnya untuk membawa dia, kemudian secepatnya kabur dari rumah sakit. Dia senang sekali karena anaknya mempunyai kekuatan spesial. Dia memberi bayinya makan, dan ketika sudah kenyang, bayi itu tidak terbang lagi. Alina bertanya siapa ayahnya, tetapi Natalia sendiri tidak tahu karena dia adalah pekerja seks. Alina menyuruh Natalia untuk menjaga anaknya tetap di rumah supaya orang lain tidak tahu. Keesokan harinya, Alina melihat bayinya sedang tidur di atap langit. Mereka kemudian menamai bayi tersebut Oscar. Kemudian 4 orang teman Alina datang untuk melihat bayi tersebut, jadi Natalia mengikat Oscar dengan sabuk di tempat tidurnya. Mereka mencoba mengangkat Oscar tetapi Natalia melarangnya, dengan alasan kondisi Oscar masih lemah. Kemudian ketika teman-temannya pergi, Alina dan Natalia memasang kasur di langit rumah supaya Oscar aman. Tetapi tetangganya mulai curiga mengapa Oscar tidak pernah keluar rumah, dan Alina berkata kalau dia alergi terhadap sinar matahari. Beberapa tahun kemudian, Oscar tumbuh menjadi seorang anak. Alina tetap melarang dia untuk keluar dari rumah, tetapi dia penasaran terhadap dunia luar. Dia hanya bisa melihat Batman di televisi serta belajar di rumah. Suatu hari, Natalia membuat jaket berisi beban supaya Oscar bisa berjalan di lantai. Natalia lega karena dia akhirnya bisa membawa Oscar ke sekolah umum, tetapi Alina tetap melarang dia keluar rumah demi keamanannya sendiri. Suatu hari, Oscar sendirian di rumah. Dia membuka jendela rumahnya dan kemudian melompat. Ketika mereka pulang, mereka kaget melihat jendela yang terbuka. Mereka mengira Oscar telah kabur dari rumah, tetapi rupanya Oscar melepas jaketnya dan dia tersangkut di langit-langit. Khawatir hal serupa akan terjadi, Alina memaku jendelanya, tetapi Natalia mempunyai ide yang lain. Dia tidak mau lagi mengekang Oscar di rumah dan bertengkar dengan Alina. Dia kemudian mengajak Oscar keluar rumah, sambil berkata kepada Oscar untuk tidak terbang supaya dia tidak diculik orang jahat. Jadi mereka pun berjalan berdua. Karena Oscar jarang berjalan, dia tidak bisa berjalan dengan normal, tetapi Natalia mulai mengajak Oscar keluar setiap harinya, dan dia semakin menyempurnakan cara dia jalan. Suatu hari, Natalia pergi dengan Oscar dan dia meninggalkan Oscar di luar. Oscar berjalan-jalan, dan dia menabrak seorang gadis bernama Agatha. Oscar merasa bersalah, dan Agatha menyuruh dia membawa barang belanjaannya ke rumah. Dia akhirnya pun terpaksa karena merasa tidak enak. Sepanjang perjalanan, mereka berdua berbincang. Setelah berjalan beberapa lama, Oscar merasa capek karena membawa botol air. Jadi dia membuang beban yang ada di jaketnya supaya dia bisa berjalan lebih cepat. Tetapi ketika dia tiba di rumahnya, dia menolak untuk memberikan botol air itu. Botol air itu rupanya menahan Oscar untuk tetap berada di tanah. Keduanya berebut dan akhirnya Agatha berhasil merebut botol tersebut. Akibatnya Oscar menjadi melayang dan terhenti di atap rumah. Agatha menjadi kagum dengan Oscar, mengira dia adalah superhero. Dia memberikan tasnya supaya Oscar tetap di lantai, dan berjanji untuk menjaga rahasia ini. Sementara itu, di rumah Natalia khawatir karena dia kehilangan Oscar. Tidak lama kemudian, terlihat dia berlari menuju rumahnya. Dia kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan Agatha. Ketika Natalia bertanya apakah Agatha tahu tentang Oscar, dia berbohong dan berkata Agatha tidak tahu. Sejak saat itu, Agatha sering datang ke rumah Oscar dan mereka bermain bersama. Suatu hari, nenek Agatha mengantar dia ke rumah Oscar. Ketika Natalia berbincang dengan neneknya, dia menjadi sadar kalau Agatha tahu tentang kekuatan Oscar. Jadi dia melarang Oscar untuk bermain dengan Agatha. Dia pun berbohong ketika Agatha datang, dan membuat alasan supaya dia pulang. Suatu hari neneknya kembali mengantar Agatha, dan Natalia berkata Oscar harus mengerjakan PR. Tetapi neneknya merasa aneh karena Oscar tidak pergi ke sekolah. Akhirnya dia melapor ke polisi, dan polisi menyuruh mereka untuk memasukkan Oscar ke sekolah. Ketika tiba hari pertama Oscar di sekolah, Natalia menyadari kalau para murid harus meninggalkan tas dan jaketnya di luar. Dia kembali ke mobil dan menangis,
Kemudian Natalia dan Alina memutuskan untuk pindah ke kota kecil supaya tidak ada orang lain yang tahu tentang Oscar. Beberapa tahun kemudian, Oscar telah menjadi pria dewasa. Alina telah meninggal, jadi tinggal mereka berdua tinggal di pegunungan. Sampai sekarang pun dia masih memakai tas untuk tetap berada di tanah. Suatu hari, dia melihat televisi tentang talent show. Dia ingin mengikuti acara tersebut, jadi dia meninggalkan pesan dan pergi ke kota. Beberapa hari kemudian, Oscar muncul di televisi dengan kekuatannya yang bisa melayang. Semua orang menjadi kagum, mengira kalau Oscar mungkin adalah seorang malaikat. Kekuatan ini menarik pencari bakat bernama David dan menawarkan dia untuk menjadi terkenal. Dia akan berada di acara bernama Pria Tanpa Gravitasi, dan mereka akan menuliskan buku tentang dia. Hal tersebut merupakan impian dari Oscar, jadi dia pun menandatangani kontrak tersebut tanpa ragu. Sebagai bagian dari kontrak, dia boleh tinggal di rumah yang besar dan mewah. Oscar ingin mengajak ibunya, tetapi David melarangnya. Sejak saat itu, Oscar mulai menjalani hidup sebagai selebriti. Banyak orang mulai mengenali dan mengaguminya, tetapi rupanya Oscar tidak bahagia. David pun juga mengarang cerita sedih supaya Oscar lebih terkenal, bahkan membuat museum palsu yang memamerkan barang pribadi Oscar semasa hidupnya untuk mengeruk keuntungan yang besar. Oscar tidak setuju dengan cerita palsu dan cara licik David, dan meminta dia untuk membatalkan kontraknya. Tetapi David berkata kalau besok akan ada penulis buku yang mau bertemu dengannya. Karena ini adalah mimpi David, dia tidak bisa menolaknya. Oscar bertemu dengan penulis buku tersebut, tetapi sama seperti David, mereka hanya peduli pada keuntungan yang besar. Mereka akan mengarang cerita palsu, di mana Oscar hidup sangat miskin dan menderita, supaya mendapatkan simpati dari pembacanya. Mendengar hal ini, Oscar menjadi tidak suka dan pergi. Keesokan harinya, David mengundang Natalia untuk bertemu dengan Oscar, mengira dia bisa membujuknya. Waktu itu, ada pesta di rumahnya, dan Natalia akhirnya bertemu dengan Oscar. Tetapi Oscar tampak sedih ketika bertemu dengan ibunya. Hal ini membuat Oscar melakukan kesalahan ketika tampil di televisi, sehingga membuat David marah. Oscar tidak mau lagi menjadi pria tanpa gravitasi, jadi David memalsukan kematian Oscar. Dunia menjadi gempar, dan para wartawan pun mendatangi rumah Natalia untuk mencari berita darinya. Hari-hari berlalu, dan Oscar telah mengubah identitasnya. Dia berpura-pura pincang, dan menumbuhkan jenggot serta mengganti namanya menjadi Jesse. Dia bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel kecil yang menyewakan wanita. Pada malam Natal, kamar di hotel tersebut telah penuh dipesan, kecuali satu kamar. Jesse mendatangi wanita tersebut untuk mengecek keadaannya, tetapi ketika dia pergi, wanita itu memanggil nama Jesse dengan nama aslinya. Rupanya wanita tersebut adalah Agatha. Mereka sangat senang akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Besoknya mereka pergi kencan dan berbicara banyak hal tentang masa lalu mereka. Malam harinya mereka pulang ke kamar hotel dan merayakan cinta mereka. Tetapi dalam hatinya, Agatha masih ragu untuk menjadi kekasih Oscar karena dia adalah wanita penghibur. Mereka menjadi bertengkar, dan Oscar pun pergi dari hotel itu. Besoknya, Oscar pergi mengunjungi rumahnya yang lama, dan rupanya lingkungan daerah tersebut telah ditinggalkan. Mendadak dia mendengar suara pintunya diketuk, dan di depan pintu berdirilah Agatha berpakaian seperti ketika dia kecil. Oscar menjadi tersenyum, dan mereka pun berbaikan. Beberapa tahun kemudian, mereka telah tinggal bersama, dan Agatha sedang hamil. Dia pamit untuk bekerja, dan tampak dia sedang membersihkan kaca sambil menggunakan kostum Batman.